Upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekan laju inflasi daerah yang mencapai 5,32% sejak September 2025 jauh di atas rata-rata nasional menjadi sorotan serius semua pihak pada Sabtu 11 Oktober 2025. Pasalnya, langkah cepat menekan laju inflasi, pemerintah mengaku telah menggelar 524 pasar murah di berbagai daerah, tetapi komoditas cabai merah dan beras masih penyumbang inflasi terbesar. Yaitu harga cabai merah masih bertahan di kisaran Rp70.000 sampai Rp80.000. Menata strategi dan menjaga daya beli masyarakat, hasil rapat koordinasi pengamanan distribusi komoditas cabai merah akan mendatangkan 50 ton cabai merah dari Jawa dan didistribusikan ke Pasar Induk, Laucih Medan Tuntungan, dan Pasar MMTC, Pancing Deli Serdang. Tetapi impor cabai merah dengan harga eceran Rp55.000 per kilogram itu menuai aksi protes para pedagang lantaran hampir seluruh provinsi mengalami kesulitan mendapat pasokan cabai merah dan setiap daerah menjaga pasar akibat gagal panen. Selain pasokan masing-masing daerah lumayan minim, mendatangkan cabai merah 50 ton sangat mustahil karena cabai merah bukan komoditas yang mampu bertahan lama, baik kualitas dan susut akan menurun drastis jika tidak cepat laku. Menurut pedagang, kebutuhan komoditas cabai merah di Kota Medan mencapai 15 ton setiap hari dengan harga normal sekitaran Rp50.000 per kilogram. Dari Jawa. Ada juga dari Palembang. Kalau dari Brastagi atau Tanah Karo sekitar produksinya itu sedikit, jadi tidak banyak. Makanya harga cabai pun melambung karena faktor cuaca, kemarau panjang, jadi gagal panen. Paling sekitaran untuk Kota Medan itu kisaran 15 ton. 15 ton. Iya, itu pun udah pembeli juga sulit karena harganya mahal. Harga mahal. Ekonomi kan masih sekarang itu sulit. Jadi arti kata untuk membeli itu kan itu ada kebutuhan lain yang harus dibeli. Kayaknya sepertinya pemerintah sah-sah saja. Cuma alangkah lebih baik itu disubsidi itu petani agar panennya itu semua merata, jadi tidak ada yang kesulitan, jadi harga pun normal. Dari kalau kita datangkan pun kayaknya di luar pun mahal juga, seimbang dengan harga di Medan, jadi kayaknya agak sulit lah gitu. Tapi karena perlu dipikirkanlah matang-matang sekali lagi. Berarti pemerintah kurang logika juga dengan 50 ton. Gimana cara jualnya di Medan ya? Ya, gimana cara menjualnya Medan dengan harga segini? Iya. Itu kebanyakan. Lagian produksinya pun di Jawa tidak ada sebanyak itu. Untuk keluar kota dia tidak sanggup untuk mencukupi sebanyak itu, tidak sanggup. Sementara itu cabai tidak bisa ditahan, harus habis 1 hari. Seumpama dia tidak habis, dia besoknya sudah busuk. Kalau menurut saya langkah yang perlu pemerintah lakukan, ya bantu petani, turun ke lapangan, datang ke desa-desa, apa yang dibutuhkan petani. Di sisi lain, pemerintah dianggap gagal merangkul petani. Pasalnya, di saat petani mendapat keuntungan, justru intervensi pasar, tetapi di saat merugi, pemerintah tidak peduli bahkan cuek. Tak jarang para petani harus jual rumah demi menutupi hutang, di mana petani harus beli pupuk dan bibit hingga biaya perawatan cukup mahal. Jualan cabai itu sih Bang, macam-macam ya. Ada yang kita jual 70, ada 68, malah sampai 60.000 karena pembeli sepi. Di Medan ini lagi kurang sih, bukan nggak ada, cuma tidak mencukupi pasar. Biasanya cabai kita dari mana, Bang? Kita biasa dari Makassar ada. Dari Makassar? Ya. Dari Manado ada, dari Jawa Tengah, daerah Jogja, Temanggung, Magelang. Oh, berarti dari Tanah Karo, Simalungun nggak ada keluar cabai ya, Bang? Bukan nggak ada, artinya minus. Tidak mencukupi ke pasar. Kalau itu aja yang kita harapkan,
harga ini udah pasti naiknya lebih tinggi. Kemarin ini memang patah cuaca, jadi banyak yang gagal panen. Gagal panen. Kemarau panjang kemarin. Dalam waktu dekat pemerintah bakal menghadirkan 50 ton cabai ke Sumatera Utara untuk intervensi pasar, Bang. Gimana menurut Abang selaku pedagang, Bang? Ya kalau menurut saya sih itu nggak akan bisa terwujud. Masalahnya memang barang dari sana itu pun minus. Minus ya. Dan orang Jawa sana kan juga masing-masing udah ada penerima cabainya. Sudah ada. Mereka kan memikirkan jangka panjang. Iya, iya. Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara Poppy Marulita Hutagalang mengatakan strategi menekan laju inflasi daerah melalui intervensi pasar dan memperkuat peran BUMD sektor pangan seperti PT Aneka Industri dan Jasa, Dirga Surya, dan Pembangunan Prasarana Sumatera Utara. Menurutnya, belakangan faktor cuaca ekstrim melanda hampir setiap daerah sehingga hasil panen tidak maksimal. Maka intervensi jangka pendek yaitu gerakan pasar murah, tanam serentak, dan inovasi pangan lokal serta efisiensi tata niaga guna menjaga ketersediaan bahan pokok. Kami akan melakukan intervensi pasar khusus untuk komoditi cabai. Nah, kita akan melakukan dan membeli cabai sebanyak 50 ton dari Pulau Jawa, dari Jawa Timur, tepatnya dari Jember. Cabai ini nanti akan dikirimkan itu per tanggal perkiraan di hari Minggu dan tanggal 12 Oktober, 4 hari antara Kamis dan Jumat nyampe di Medan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga disampaikan bahwa kemana ini nanti akan semua akan kita sebarkan. Nah, kita nanti akan memberikan, terutama nanti akan diturunkan di Lauci ya, kita di pasar induk yang terutama nanti kita letakkan nanti itu ya di Lauci. Kemudian kita akan kolaborasi juga dengan distributor yang ada di sana, juga kita akan kolaborasi dengan PT Bineka, PT Pangan yang ada di Deli Serdang, juga dengan RPK yang ada di Bulog, juga dengan RTD Pantau RTD kolaborasi yang ada melalui PD Pasar Medan. Jadi itu nanti kita akan letakkan di situ. Mengenai harga mungkin dari Pak Mitra akan menyampaikan, tapi yang pasti kita meletakkan harga itu di konsumen di angka sesuai dengan HET. HET yaitu 55.000. Ini yang sampai di tangan konsumen. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan. Pertama lewat BUMD yang sudah disebutkan, yang kedua lewat pedagang.